Ada orang tua dari anak ini. Namanya siapa? Ayah. Ayah. Orang tua dari ayah sekitar usia berapa tahun? 5 tahunan. Kepada orang tuanya, boleh ke ruang utama masjid. Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan hadis nomor yang kedua. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. Penjelasan tentang al-Islam wal imanu wal ihsan. Beberapa catatan tentang hadis ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini biasa disebut sebagai hadis Jibril, karena nanti dalam hadis ini malaikat Jibril menyerupakan seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah terkait Islam, terkait iman, terkait ihsan, bahkan terkait dengan hari kiamat. Karena itu nanti banyak ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril. Kemudian juga terkait dengan keutamaan dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini sebagai ummus sunnah, induknya sunnah-sunnah, rujukannya sunnah-sunnah. Kenapa? Karena semua sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah kembali ke hadis ini tentang akidah. Di sini ada terkait dengan keimanan, mal iman. Tentang syariat, di sini ada penjelasan tentang al-Islam. Bahkan juga terkait dengan hal-hal gaib, tanda-tanda kiamat, ditambahkan dengan adanya martabat, posisi kedudukan atau al-ihsan seseorang dalam meningkatkan kualitas ibadahnya. Bahkan juga di sini ada yang terkait dengan adab-adab dalam syariat kita. Maka disebutlah oleh sebagian ulama sebagai ummus sunnah, induknya sunnah-sunnah. Karena itu pula hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Al-Arba'in. Kita baca hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ar la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila.
qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم yu'allimukum dinakum. Hadisnya cukup panjang. Berapa menit tadi saya baca? Kemarin hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu sampai 3 kali pertemuan. Nah, sekarang ini lebih panjang lagi. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ayat juga. Hadis pertama diterima dari siapa? Umar bin Al-Khattab. Hadis kedua juga diterimanya dari Umar bin Al-Khattab. Berkata Umar, bainama nahnu, bainama itu untuk menunjukkan borof zaman, untuk menunjukkan waktu. Jadi suatu hari begitu ya, bainama nahnu, ketika itu kami julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk-duduk dengan Rasulullah. Nah, jadi ini kumpul-kumpul, duduk-duduk, kumpul-kumpul itu juga kebiasaan para sahabat. Tetapi nggak tahu di sini kumpul-kumpulnya hanya sekedar ngopi, ngobrol atau apa gitu. Biasa julusun, sedang duduk-duduk, kumpul-kumpul, ngobrol gitu ya. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pada satu hari. Bahasa di sini tiba-tiba qala'a, muncul. Awalnya kalau ke matahari itu terbit, tapi di sini ya tiba-tiba datang alaina, kepada kami, rajulun, seseorang. Lihat bentuknya, bukan ar-rajulu tapi rajulun, ada tanwinnya, menunjukkan kalau rajulun itu nakira, ini orang ini belum dikenal, nggak tahu siapa. Pokoknya seorang laki-laki yang ciri-cirinya itu syadidu bayadh thiyab, pakaiannya putih banget ya, putih bersih. Kemudian syadidu sawadi sya'ari, rambutnya hitam. Kita ini sekarang ini bukan putih yang krem ya. Ininya rambutnya hitam. La yura alaihi, tidak terlihat dari orang itu, dari rajul itu, atharus safar, bekas-bekas perjalanan jauh. Kalau orang yang baru dari perjalanan jauh, dari wajahnya itu kelihatan lelah. Mungkin dari bajunya juga agak kotor. Kemudian mungkin rambutnya pun kelihatan, begitu ya. Ada debu-debu yang nempel, agak kumal begitu.
Enggak kelihatan. Ini berarti bukan orang pendatang jauh. Tetapi masalahnya wala ya'rifu minna ahadun. Kalau dia bukan orang Madinah atau kalau dia orang Madinah, karena nggak kelihatan dia baru melakukan perjalanan jauh, berarti orang Madinah. Cuman masalahnya tidak ada satupun di antara kami yang mengenal orang itu. Karena kebiasaannya atau seluruh penduduk Madinah itu semuanya kenal. Kenapa? Karena semuanya rajin ke masjid. Ya kenal gitu Pak ya, kenal walaupun mungkin nama belum kenal, kadang lupa ingat gitu ya. Tetapi kalau wajah tuh, nah ini ya ketemu biasalah di Masjid DIC misalkan. Itu biasa begitu. Nah tetapi di antara kami tidak ada yang kenal sama sekali. Begitu. Mau disebutkan orang Madinah nggak ada yang kenal. Apakah orang itu juga orang pendatang yang datang dari jauh juga nggak kelihatan tanda-tandanya. Hatta sehingga jalasa orang itu duduk ila Nabi ke hadapan Nabi. Tiba-tiba tadi kan sedang duduk-duduk begini misalkan bersama Nabi, duduk di hadapan Nabi. Bahkan cara duduknya fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lutut orang itu disandarkan, ditempelkan dengan lututnya Rasulullah. Baik, ini lutut ini orang itu lutut Rasulullah begini, nempel keduanya. Kemudian wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Orang itu kemudian meletakkan kaffayhi, telapak tangannya, ala fakhidayhi, ke atas pahanya Rasulullah. Kan tadi ditempelkan tuh lututnya, kemudian dipegang. Begitu. Wa qala, kemudian tiba-tiba dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Bagi para sahabat, di kalangan sahabat itu sudah jelas mereka tidak terbiasa untuk memanggil Rasulullah dengan sebutan namanya langsung. Enggak mungkin. Kenapa? Karena ada larangan dalam surah An-Nur ayat ke-63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nggak mungkin ke Rasulullah, bro, nggak mungkin. Apa kenapa namanya saja? Nggak mungkin. Nggak boleh bahkan. Ya, la taj'alu du'a ar-rasuli, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul itu seperti kalian memanggil teman kalian. Nah, tiba-tiba ya Muhammad, itu kaget juga mereka. Siapa yang biasa memanggil Muhammad? Keumumannya adalah orang-orang Arab Badui yang tinggalnya itu jauh dari Madinah. Kenapa? Karena kurangnya ilmu dan kurangnya adab. Penduduk Madinah nggak terbiasa dengan memanggil nama kepada Rasulullah. Ya, nanti akan kita bahas kenapa. Akhbirni 'anil Islam. Beritakan kepadaku. Dari sini nanti akan kita ambil faidah bahwa Rasulullah itu hanya menyampaikan berita saja. Hanya menyampaikan informasi dari Allah. Maka bahasanya akhirni, kabarkan kepadaku anil Islam, tentang Islam. Faqala, maka Rasul menyampaikan, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu, Islam itu an tashhada, bahwasanya engkau bersaksi, an la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah, ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wa anna, dan sesungguhnya engkau bersaksi, anna, sesungguhnya Muhammad,
Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Mendirikan itu maknanya apa? Insyaallah nanti kita bahas. Wa tuqiyaz zakat, dan kemudian mengeluarkan, memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, saum di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah apabila engkau mampu, ilaihi, menuju sabila, kepadanya jalan. Ya, menuju ke Baitullah itu sabila, jalannya. Qala sadaqta, benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami heran dia yang bertanya tetapi justru dia yang membenarkan. Seperti ngetes, ya. Cukup sampai situ dulu. Nah, terlalu panjang. Dari hadis ini, sebelum kepada pembahasan terkait dengan syariat dan akidah, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Tadi dari kalimat ini dulu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidul bayadil thiyab shadidus sawadis sya'ri la yura 'alaihi athar safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Sampai situ dulu. Ini faidah yang pertama adalah terkait dengan metode pengajaran. Metode penyampaian pengajaran atau penyampaian ilmu. Jadi ketika kita ingin mengajarkan sesuatu yang penting, maka hendaknya diajarkan saat yang belajar itu dalam kondisi atau punya perhatian yang penuh. Punya perhatian penuh. Ya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dibuat semacam rasa penasaran. Mana di sini para sahabat udah mulai penasaran. Siapa yang datang? Perawakannya sempurna, gagah. Pakaiannya putih. Rambutnya hitam. Kita nggak kenal, pasti bukan orang Madinah. Cuman kalau bukan orang Madinah, kok bisa dia nggak ada bekas-bekas perjalanan jauh datang ke Madinah? Tapi kalau orang Madinah, kenapa kita nggak kenal? Itu udah bikin penasaran. Ya, maka dibikin penasaran dengan hal-hal yang bisa dijadikan pertanyaan. Misalkan seperti tadi, kenapa malaikat Jibril memanggilnya bukan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad? Karena itu tidak biasa di kalangan para sahabat. Para sahabat malah itu ya Muhammad. Itu orang Badui. Udah mengatakan seperti itu, orang Badui. Gak mungkin sahabat dekat Rasulullah memanggil begitu. Kemudian ketika mengajarkan sesuatu ilmu, sesuatu yang penting, maka diupayakan yang belajar itu, yang ingin mendapatkan ilmu itu, dia siap menerima ilmu yang akan disampaikan. Kalau belum siap, begitu ya, gak akan konsentrasi, gak akan masuk. Terus dalam kondisi siap. Kalau anak-anak begitu ya, anak-anak saya baru kelas 1. Kadang caranya tepuk fokus, tepuk tangan dulu, melihat, mendengar, fokus, baru menyampaikan. Tapi kalau anak-anaknya masih ngobrol-ngobrol, ya bagaimana menyampaikan sesuatu yang penting, satu ilmu? Maka dalam kondisi siap menerima, itu diperhatikan terus. Ada orang kan lagi ngumpul bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang lain
siapa, apa yang mengucapkannya, itu udah siap menerima. Ya, maka cepat masuk. Kemudian beberapa faedah berikutnya adalah di sini ada etika, ada adab dalam majelis ilmu. Adab dalam majelis ilmu ini perlu kita terapkan. Siapapun nanti yang menyampaikan ilmu, terutama misalkan di lingkungan masjid ini. Yang pertama adalah menunjukkan antusias gitu ya. Jangan merasa ya biarin aja gitu, nggak antusias gitu ya. Semangat begitu, antusias, seolah-olah lapar dengan ilmu. Bagaimana tadi para sahabat seperti itu. Kemudian ketika itu dicontohkan oleh malaikat Jibril tadi, rajulun tadi, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Antusias. Diperhatikan penuh, enggak tengok kanan tengok kiri, diperhatikan terus. Itu salah satu adabnya. Nah, kemudian salah satu bentuk antusias dalam menghadiri majelis ini. Satu, misalkan lihat tadi, malaikat Jibril, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, antusias. Posisi duduknya malaikat Jibril, rajulun tadi yang menyerupakan seorang laki-laki tadi, di mananya Rasulullah, langsung di hadapan Rasulullah, bahkan sampai menempelkan lututnya. Berarti salah satu bentuk antusias itu adalah memilih posisi tempat duduk kita. Mana posisi yang terbaik? Posisi yang terbaik adalah posisi yang dekat dengan yang menyampaikan ilmu itu. Nggak enak Pak, kalau Bapak misalkan duduknya ada yang di atas sambil melihat, ada yang di belakang sambil sender-sender. Kira-kira gimana tuh Pak? Nggak enak dekat dengan Pak Haji begitu ya. Coba bayangkan kalau malaikat Jibril itu menyerupakan seseorang laki-laki tadi, nggak dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba misalkan seperti ini berada duduk di sana, majukan tangan, ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Beda, kondisinya beda, suasananya akan beda dari kejauhan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beda, sampai di depan. Bahkan dalam shop masjid aja, ini shop yang paling dekat, yang paling mulia adalah yang paling dekat dengan imam. Susunannya kami sampaikan, misalkan imam, yang paling baik di paling belakang imam. Tapi ini memang bagusnya diposisikan untuk yang bisa menggantikan imam. Tapi kalau tidak ada, ya setidaknya dia fasilah dalam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang terbaik di sebelah kanannya nanti kalau berdua. Kalau bertiga misalkan, kanan kemudian ke kiri, ke kanan ke kiri. Jadi yang dimaksud diisi yang terlebih dahulu yang kanan itu, maksudnya kalau seperti ini di tengah, maka yang terbaik yang di kanan. Kanan dulu, kemudian kiri, bukan kanan terus, bukan. Kanan dulu, kemudian kiri. Atau keliru juga, misalkan ini stopnya di sini, kanan kan sebelah sana. Dimulai dari sebelah kanan begitu. Stop kedua misalkan, ini udah penuh, ya kan sebelah kanan dulu, di sebelah situ. Bukan seperti itu. Di belakang imam, paling dekat dengan imam juga di tengah. Setelah di tengah, baru dimulai dari kanan. Setelah kanan yang kiri, kanan lagi, kiri lagi, jadi seimbang. Gitu ya. Nah, kembali lagi tadi. Salah satu bentuk antusias dalam belajar atau dalam menghadiri majelis ilmu itu, cari posisi yang paling yang dekat dengan pengajar. Kenapa? Karena akan mendapatkan lebih banyak faedah. Ya, akan lebih banyak faedah. Contohnya kalau tadi diajak komunikasi oleh pengajar, yang paling dekat, gitu Pak, yang paling dekat.
Dan yang paling dekat itu insya Allah pasti lebih semangat. Itu bagi yang belajarnya. Bagi pengajarnya yang menyampaikan ilmu akan semakin semangat juga ketika melihat yang mendengarkannya itu antusias. Jadi mood ya dari pengajar pun, dari kiainya pun, misalkan yang banyak mengajar kiai guru kita semua di sini mengajar, itu ketika moodnya bagus, penyampaiannya pun akan semakin maksimal, semakin bagus. Begitu. Ya coba kalau semuanya pegang HP, semuanya pegang HP. Nah begitu ya, terus pegang HP. Nggak lihat, dia menyampaikan ilmu, gimana kira-kira moodnya? Ya mungkin terus menyampaikan, tapi moodnya jadi berkurang. Ya, ini sebagai faidah. Malaikat Jibril langsung dekat dengan Rasulullah. Dan juga lihat tadi, Malaikat Jibril kemudian duduk. Cara duduknya itu menempelkan lututnya ini ke lutut Rasulullah, bahkan sampai meletakkan telapak tangannya itu kepada pahanya Rasulullah. Nah ini juga salah satu untuk menunjukkan antusias atau adab dalam majelis ilmu itu adalah dari cara kita duduk. Dan cara duduk yang paling terbaik adalah mutarabbi'an, sila itu yang paling baik. Sila, kemudian tangannya diletakkan ke bawah, gitu. Kecuali kalau pegang kitab ya seperti ini, begitu. Itu antusias. Dan kurang kurang bagus, atau bahkan ada yang sampai melarang ketika berada di satu majlis kita mengangkat kedua kaki dibeginikan di sini, atau sengaja diselonjorkan. Itu kurang sopan. Walaupun di beberapa tempat tertentu itu tidak masalah, tetapi keumumannya kurang sopan. Apalagi misalkan kakinya kotor-kotor, bau juga gitu kan. Coba Pak, misalkan saya ngobrol dengan Bapak, kemudian ini dibeginikan, kan nggak sopan, kayak menghadiahkan kaki kepada orang lain, nggak sopan. Nah itu salah satu bentuk. Kalau memang lelah ya kita maklum, silakan, nggak masalah. Saya pun kalau ada yang bisa pesan sebentar tak masalah. Ya usulkan sedang lelah atau juga pegal-pegal remami begitu. Kadang orang tua tidak kuat untuk melipat lama gitu ya, enaknya diselonjorkan, tak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, itu lebih baik dihindari. Kemudian di sini ada kebiasaan para sahabat yang juga luar biasa, yaitu senang bermajlis dengan Rasulullah, kumpul-kumpul dengan Rasulullah. Ya, tadi bainama julusun, duduk-duduk bersama Rasulullah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ilmu. Ya boleh sambil makan-makan, snack, ngobrol-ngobrol, tetapi yang disampaikan adalah ilmu, bukan hal yang tidak bermanfaat, apalagi membicarakan orang lain. Ya, tujuannya ilmu. Maka dari sini kita ambil teladan bahwa karakter muslim itu salah satunya adalah senang dengan ilmu. Itu karakter muslim. Ya. Kenapa karakter muslim senang dengan ilmu? Karena kita ingin beribadah dengan benar. Karena kita ingin akidah kita benar, ingin bermuamalah dengan benar, ingin berakhlak dengan benar. Semua pintunya adalah ilmu. Kalau mau beribadah dengan benar, pintunya ilmu. Akidah benar, pintunya ilmu. Bermuamalah, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, itu juga kuncinya apa? Ilmu. Karena itulah salah satu karakter bagi orang muslim itu adalah senang dengan ilmu. Yang kedua,
semua keburukan yang terjadi, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, ya, itu semuanya keumumannya penyebabnya adalah karena kebodohan. Karena kebodohan. Tidak tahu hakikat dosa yang dikerjakan, tidak tahu akibat dosa yang dikerjakan. Karena kebodohan hal itu, maka kebodohan itu menyebabkan dia terjerumus kepada kesalahan. Dan cukuplah kita dengan hadis Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kefakihan, pemahaman yang baik, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang bagus, ilmu yang kuat dalam agama ini. Tentu kita mengharapkan diri kita sebagai orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan ya, tadi kita memiliki karakter sebagai muslim, yaitu senang dengan majelis ini. Dilanjutkan kepada wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Apa itu Islam? Insyaallah nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya di pekan depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.